SBY itu takut kalau Pak Jokowi melakukan langkah-langkah yang dulu pernah diambil oleh SBY. Ya, karena SBY dulu ketika jadi presiden dia kan semena-mena gitu ya. Nah, dia takut kalau Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang lebih intelijen dari intelijen. Yang kadang dia sok tahu terkait isi hati kita, bahkan dia tahu rencana kita ke depan. Padahal kita belum punya rencana. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Denny Indrayana. Karena Denny mengklaim bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu di tahun 2024 itu akan dilakukan secara tertutup katanya. Proporsional tertutup yang menang katanya. Bahkan Denny tahu bahwa komposisi keputusan MK ini itu 6-3. Padahal MK belum memutuskan dan bahkan MK belum sidang. Nah, terus Denny ini tahu dari mana gitu. Ya karena hari ini 31 Mei itu MK baru akan mendapatkan kesimpulan dari perkara ini gitu. Hari ini akan didapatkan. Nah, setelah kesimpulan perkara ini didapatkan oleh MK, maka setelah itu MK akan menjadwalkan sidang untuk mengambil keputusan. Jadi bahkan jadwal sidangnya pun baru akan diputuskan hari ini. Tapi Denny sudah tahu 3 hari yang lalu keputusannya. Bahkan lengkap dengan komposisi keputusan gitu, 6-3 katanya. Ini gimana sih? Sidang belum terlaksana, tapi Denny sudah tahu isinya apa. Menarik ini gitu ya. Dan kalau saya baca dari berita yang ada di media gitu ya, menurut Denny Indrayana gitu ya, dia mendapatkan info dari orang yang sangat dia percayai dan dia yakin bahwa dia punya kredibilitas katanya gitu ya. Karena menurut Denny, ya saya percaya dengan informan saya ini. Yang jelas bukan hakim MK katanya. Jadi ini tambah menarik ini. Keputusan MK gitu ya sudah diketahui oleh orang yang bukan hakim MK. Terus siapa gitu? Tuhan atau siapa? Apa malaikat jangan-jangan? Ya, tapi saya juga sudah mendapatkan informasi terkait Denny Indrayana dan keriuhannya di media ini gitu ya. Karena ya saya baru sampai dari Jakarta gitu ya, dan saya juga sudah mendapatkan cerita-ceritanya gitu ya. Ya, tapi kalau saya buka semuanya berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari informan saya yang pasti lebih valid daripada informannya Denny Indrayana, ini bisa bikin geger banyak elit politik. Jadi ya sudah, meskipun saya tahu isi cerita dan alurnya seperti apa, mari kita coba analisa berdasarkan informasi yang ada di media gitu ya. Kita coba simpulkan dari informasi yang sudah ada beritanya gitu. Kalau nggak ada beritanya kan, wah nanti susah untuk saya pertanggungjawabkan gitu. Meskipun saya juga udah tahu tuh informasinya seperti apa. Jadi begini, kalau Denny Indrayana mengatakan bahwa keputusan MK nanti akan memutuskan proporsional tertutup untuk pemilu tahun 2024 dan dia mengklaim bahwa dia punya informasi dari orang yang sangat dia percayai kredibilitasnya, pertanyaannya kan siapa gitu ya? Siapa orang yang punya kredibilitas dan punya akses untuk mengetahui info keputusan hakim MK? Yang pasti bukan rakyat jelata seperti kita semua. Pasti bukan gitu ya. Pasti ini kelompok elit. Elit politik atau elit pejabat kita. Nah, yang namanya elit itu ya ketua partai, menteri, dan bahkan Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya, kalau dari sisi menteri gitu ya, yang paling tahu tuh soal keputusan MK ini kan ya Pak Mahfud MD. Tapi Mahfud MD sendiri itu malah membantah Denny Indrayana dan bahkan meminta kepolisian untuk membongkar siapa informan A1 yang diklaim oleh Denny Indrayana. Dan itu bisa dipastikan bukan Mahfud MD gitu ya. Jadi kalau dari sisi menteri itu udah pasti bukan gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa mungkin bocoran itu dari Presiden Jokowi? Ini kalau kita coba analisa dan kita nilai, itu juga hampir mustahil rasanya gitu ya. Karena Denny Indrayana ini nggak punya akses kepada Pak Jokowi. Bahkan Denny ini kalau dibandingkan saya, rasanya lebih sering ketemu saya dibandingkan Denny gitu ya. Pak Jokowi itu lebih sering ketemu saya dibandingkan Denny kayaknya. Jadi nggak mungkin dari Pak Jokowi gitu. Nah,
Satu-satunya orang yang punya kredibilitas di mata Denny Indrayana, menurut saya, itu SBY gitu. Karena dulu Denny Indrayana ini pernah menjadi wakil menteri di eranya SBY. Jadi saya curiga gitu bahwa informan Denny Indrayana ini yang diklaim punya kredibilitas itu adalah SBY gitu, mantan presiden Indonesia. Dan kecurigaan saya ini semakin menguat gitu ya, karena SBY sendiri belakangan ini itu semakin keluar-keluar di media gitu. Karena SBY mengklaim bahwa wah, kita khawatir ini terjadi chaos politik. Ini saya semakin yakin gitu bahwa informannya Denny Indrayana adalah SBY gitu. Karena SBY adalah satu-satunya politisi yang khawatir terkait keputusan MK. Jadi ini seperti terjadi tektokan gitu ya. Di mana Denny Indrayana itu yang membakar apinya, membakar isunya, memulai isu ini. Terus kemudian yang goreng ya SBY. Wah, goreng. Ya nggak tahu lah, apakah itu ada perintah gitu ya kepada Denny Indrayana atau sebatas SBY memberikan informasi kepada Denny Indrayana. Tapi dalam analisa saya, kalau saya berkaca kepada banyak skenario politik yang pernah terjadi di negeri ini, rasanya ini mustahil Denny Indrayana itu menyampaikan opini atau pendapatnya atau informasi yang dia dapatkan ke media itu hanya karena dia iseng aja atau karena dia pengen semua orang tahu. Gak mungkin gitu ya. Karena gak semua informasi yang kita dapatkan itu bisa kita sampaikan di media. Saya juga punya banyak informasi, tapi gak semua saya sampaikan gitu ya. Jadi Denny Indrayana ketika dia sampai tampil di media dan kemudian kayaknya juga dilakukan pengerahan media massa untuk memberitakan isu ini, itu kayaknya memang ada arahan dari SBY gitu. Jadi saya mencurigai SBY itu yang menjadi informan dari Denny Indrayana. Karena aneh aja gitu ya. Sistem proporsional tertutup itu maksudnya cuma pilih partai politik gitu ya. Kalau sekarang kan kita pilih calegnya. Misalkan Mulan Jamila, Aldi Taher. Itu kita pilih caleg gitu. Nah, kalau proporsional tertutup itu kan memilih partainya saja gitu. Nah, di Indonesia ini ada 8 partai yang menolak proporsional tertutup. Gak cuma Demokrat gitu. Ada banyak, ada Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PKB, nolak semua tuh mereka. Tapi yang cerewet, yang khawatir, itu cuma SBY. Bahkan PKS sendiri, yang oposisinya oposisi. Itu dia diem aja sekarang gitu. Terkait pernyataan Indrayana, mereka nggak banyak komentar, diem aja gitu. Yang paling cerewet, yang paling khawatir, ya cuma SBY. Gitu kan. Kan aneh gitu. Karena kalau kita gitu ya, sebagai partai politik ada 8 partai yang menolak sistem proporsional tertutup, itu khawatir MK akan memutuskan proporsional tertutup gitu ya. Kan mestinya semua partai khawatir, 8 partai minimal mereka khawatir. Tapi ini enggak gitu. Yang khawatir cuma SBY. Itu semakin mencurigakan dan semakin menunjukkan kayaknya memang ini adalah ada operasi skenario politik gitu. Karena bagi Denny Indrayana gitu ya, dia memang punya tujuan kayaknya gitu ya, karena dia adalah anteknya SBY atau mantan menteri di era, wakil menteri di era SBY gitu ya. Dia punya satu tujuan yang kayaknya ingin menyerang Presiden Jokowi, ingin merusak citra atau kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi yang sekarang itu lagi tinggi-tingginya gitu. Masyarakat itu puas dan percaya dengan Presiden Jokowi. Nah, ini coba dirusak sama Denny Indrayana gitu. Karena dengan informasi yang dia sebarkan di media itu, yang katanya nanti MK akan memutuskan proporsional tertutup gitu ya. Itu kan memang cuma 2 pilihannya gitu. Ini proporsional tertutup atau terbuka, cuma 2 pilihannya. Jadi bagi Denny Indrayana, kalau nanti MK memutuskan proporsional tertutup, itu akan dia klaim bahwa oh berarti informasi saya benar, valid gitu ya. Informasi saya benar gitu. Tapi kalau nanti MK memutuskan proporsional terbuka gitu ya, dan informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana itu salah gitu ya, dia akan bilang bahwa berarti informan saya salah. Atau dia akan klaim bahwa wah berarti rezim ini takut, berarti MK itu takut dengan saya gitu. Karena terlanjur saya bocorkan, akhirnya keputusannya berubah. Pasti kayak gitu nanti akhirnya gitu ya. Ya coba aja kita tunggu nanti keputusan MK akan seperti apa. Tapi kira-kira dalih atau pernyataan Denny akan seperti ini. Sementara bagi SBY gitu ya,
SBY itu kenapa khawatir sekarang, kenapa dia takut terjadi chaos politik dan sebagainya gitu ya. Ya karena dia kayaknya menakuti Pak Jokowi. SBY itu takut kalau Pak Jokowi melakukan langkah-langkah yang dulu pernah diambil oleh SBY. Ya karena SBY dulu ketika jadi presiden dia kan semena-mena gitu ya. Nah dia takut kalau Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama. Berkaca kepada dirinya sendiri gitu ya. Dia takut. Dia takut sama masa lalunya gitu. Karena dulu tahun 2009 terjadi perubahan sistem pemilu itu hanya berjarak 3 bulan gitu. Jadi bulan Desember 2008 ada keputusan MK, padahal Aprilnya 9 April itu sudah pencoblosan gitu. Jadi terjadi perubahan sistem pemilu hanya kurang dari 4 bulan. Jadi cuma 3 bulan beberapa hari gitu. Jadi makanya kemudian SBY itu sekarang takut kalau ini terjadi keputusan bahwa MK akan memutuskan proporsional tertutup. Ini takut dikendalikan sama Pak Jokowi. Ya karena dulu ketika SBY tahun 2009 gitu ya, yang melakukan segala cara untuk melakukan kecurangan-kecurangan pemilu termasuk mengubah sistem pemilu gitu ya. Itulah yang membuat suara Demokrat itu naik sampai 300%, sampai menjadi pemenang pemilu. Itu dulu yang dilakukan oleh SBY gitu. Nah, sekarang itu SBY takut kalau Pak Jokowi juga akan melakukan yang sama untuk menaikkan suara PDI Perjuangan. Takut ya. Jadi sebetulnya ya SBY itu takut dengan dirinya sendiri aja gitu. Kalau dia sudah khawatir, saya prihatin dan sebagainya. Ya karena dia berkaca kepada dirinya dulu gitu. Kalau jadi presiden itu bisa semena-mena ternyata. Tapi kan Pak Jokowi bukan SBY gitu, berbeda gitu. Jadi ya apalagi kalau kita melihat pernyataan Denny Indrayana gitu ya, yang sampai tahu keputusan MK bahkan sebelum MK melakukan sidang. Itu kan bagian dari cerminan di pemerintahan SBY gitu. Di masa SBY itu keputusan itu sudah tahu bahkan sebelum MK melakukan sidang. Itu menjadi cerminan gitu. Ya karena kenapa suara Demokrat itu sampai naik 300% ketika tahun 2009? Ya karena ini. Karena ada keputusan MK yang tiba-tiba 3 bulan sebelum pencoblosan gitu ya, terjadi kecurangan-kecurangan dan yang siap ketika terjadi perubahan sistem pemilu itu cuma Demokrat waktu itu. Yang lain nggak siap gitu kan. Makanya kemudian Demokrat itu ya tinggi suaranya, naik 300%. Selain ditambah dengan kecurangan-kecurangan tadi gitu. Jadi bagi saya ya sekali lagi SBY itu cuma takut Pak Jokowi melakukan tindakan yang sama seperti yang dulu pernah dia lakukan. Dan di luar itu gitu ya, kayaknya SBY juga coba ingin memanfaatkan gitu. Karena gini, proporsional tertutup yang hanya pilih partai saja itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan kesukaan masyarakat gitu ya. Dan kalau kita berkaca kepada lembaga survei hari ini gitu ya, hasil survei hari ini itu adalah hasil dari proporsional tertutup. Karena survei itu akan tanya partai mana yang kamu pilih. Bukan pilih caleg ya, mereka akan pilih partainya gitu. Nah, jadi kalau hari ini suara Demokrat 7-8% itu adalah hasil dari proporsional tertutup. Jadi sebenarnya gitu ya, SBY itu ingin agar pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan secara proporsional tertutup. Karena dengan begitu dia diuntungkan gitu. Nah, kalau sampai itu terjadi nanti tahun 2024 itu proporsional tertutup gitu ya, SBY itu akan senang, tapi sekarang dia coba membangun citra bahwa seolah-olah dia itu dizolimi. Sebagai partai yang dizolimi. Dan dia akan nanti mengumpulkan pasar atau orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang nggak setuju dengan rezim ini. Akan dikumpulin semua itu. Dengan harapan nanti semua akan milih Partai Demokrat. Jadi itu intinya gitu. Jadi ya kalau nanti proporsional tertutup itu Demokrat akan diuntungkan gitu ya. Tapi sekarang dia coba membangun cerita seolah-olah dia menolak gitu. Padahal senang kalau terjadi. Karena kalau proporsional terbuka yang tetap memilih caleg gitu ya, yang ada Mulan Jamilah, Aldi Taher dan kawan-kawan gitu ya. Itu suara Demokrat kemungkinan akan turun atau hampir pasti akan turun. Kenapa? Karena banyak kader Demokrat itu sudah mengundurkan diri hari ini. Jadi kalau sampai tetap proporsional terbuka ya Demokrat pasti akan turun. Apalagi dengan kepemimpinan AHY yang nggak jelas itu.
Jadi ya SBY itu bermuka dua gitu ya. Di satu sisi dia takut Pak Jokowi akan melakukan segala cara seperti yang dia lakukan. Di sisi lain dia berharap agar proporsional tertutup. Tapi pura-pura menolak. Ya sama lah seperti katakan tidak padahal iya. Tidak pada korupsi padahal banyak di belakang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.